Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun saja berada, ternyata banyak sekali orang-orang yang Allah pilih untuk berdakwah. Untuk berdakwah itu dimusuhi penguasa bersama pendukungnya. Orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar pasti dibenci oleh orang yang bakhil, pelaku kejahatan, agar kejahatannya tetap kekal dan tidak diusik-usik. Amar ma'ruf itu adalah mengajak orang lain ke jalan kebaikan. Sedangkan nahi munkar adalah mencegah orang lain berbuat kejahatan. Nahi munkar itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang pilihan Allah. Para pendakwah yang ikhlas, ulama akhirat, dan resikonya sangat besar. Tentang dakwah dikatakan oleh Imam Sayyid Qutb, orang yang mendakwahkan agama, orang yang mendakwahkan agama Allah, mereka tidak melewati dengan kesenangan dan sambutan taburan bunga mawar, angin sepoi-sepoi. Tapi mereka melewati dengan pengorbanan yang tidak sedikit, bahkan melewati sulit dan penuh duri. Tugas para da'i ilallah itu menyampaikan kebenaran yang sebenarnya, agar orang lain selamat dunia dan selamat di akhirat. Bukan cuma duduk-duduk khusyuk beribadah, beramal, berzikir, dan cuma baca kitab saja untuk menyelamatkan diri sendiri. Oleh sebab itu, banyak terjadi peristiwa kejadian di zaman dulu terhadap orang-orang yang berjuang dalam menyampaikan kebenaran, baik berupa tablik atau dakwah mereka. Pertama, Imam Hasan radhiyallahu anhu. Beliau karena menyuarakan kebenaran, di akhir hidupnya diracuni oleh istrinya sendiri, disebabkan adanya bujukan dan suruhan orang Yahudi. Dan yang kedua, Imam Husain radhiyallahu anhu, karena menyuarakan kebenaran
akhir beliau dan sekeluargaan. Dan ada sahabat beliau pula dibantai dan dibunuh. Adapun kepala beliau dipotong di padang Karbala. Dan yang ketiga, Imam Syafi'i rahimahullah, tangan dan kaki beliau dirantai lalu dibawa menghadap pemerintah dan hampir-hampir dipasung karena dituduh Syiah dan difitnah pemecah belah umat. Bahkan para nabi pun dikejar dan mau dibunuh oleh para penguasa zalim di negerinya saat itu. Nabi Zakaria batang tubuhnya dipotong-potong. Nabi Yahya batang tubuhnya digergaji seperti pohon. Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar dan mau dibunuh oleh Fir'aun. Nabi Ibrahim alaihissalam sampai dibakar oleh Raja Namrud. Tapi Allah selamatkan. Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar lalu hendak disalib. Tapi Allah selamatkan. Dan yang disalib itu seperti viral berabad-abad itu bukanlah Isa alaihissalam, tapi yang disalib adalah pengkhianat yang bernama Yudas. Dan terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sebagai nabi dan rasul akhir zaman juga mendapat resiko pula di masa kekuasaan kafir Quraisy dan penguasa kafir zalim. Mereka memburu dan memerintahkan untuk suatu pembunuhan. Begitu juga para sahabat beliau selalu jadi incaran penculikan hingga pada kematian. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an meninggal diracun. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an meninggal ditikam dengan pisau beracun hingga perut beliau robek saat mengimami sholat subuh. Sayyidina Utsman radhiyallahu an meninggal dipukul kepalanya dengan batu. Mengucurlah darah di kepalanya saat membaca Al-Quran. Dan banyak lagi demikian keadaan orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka meneruskan tugas untuk memberi hidayah petunjuk kepada manusia agar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengajari manusia agar berakhlak mulia. Demikian kiranya disampaikan, yang mana penyampaian ini mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.